Halo Sobat Senator, kembali lagi di podcast The Voice DPD RI dan tentunya The Voice selalu aktif menyuarakan isu-isu dan juga apa yang terjadi di daerah dan juga di nasional. Dan tentunya belakangan ini banyak sekali pemberitaan yang terjadi di daerah dan nasional, baik itu dari isu sosial dan juga isu-isu lainnya. Dan belakangan ini salah satunya terjadi perbincangan hangat di berbagai platform di media sosial bahwa terdapat kasus pembunuhan salah satu warga Aceh yang dilakukan di Tangerang oleh salah satu oknum Pas Pampres, dan sampai saat ini proses hukum masih terus berlanjut. Dan oleh karena itu kita langsung cari tahu lebih detail Sobat Senator dengan salah satu anggota DPD RI dari Provinsi Aceh, yakni Bapak Haji Sudirman, yang saat ini juga aktif di alat kelengkapan dan juga di PURT dan juga Komite 4 DPD RI. Nah Sobat Senator, secara singkat dulu nih, jadi Pak Haji Sudirman atau disapa Haji Uma, ini aktif sekali dalam menyuarakan berbagai isu-isu yang ada di Aceh dan juga mengawal isu-isu ini ke tingkat nasional. Jadi Haji Uma juga peraih suara terbesar di Aceh dan juga belakangan waktu ini aktif juga menyuarakan isu-isu dan juga salah satu pihak yang aktif membantu masyarakat Aceh untuk pulang ke Aceh dari kasus imigrasi. Dan kita langsung saja bersama Haji Sudirman atau Haji Uma. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Mas Juan. Juanda ya? Iya, Mas Juan, betul Pak. Mas Juan ya. Betul. Alhamdulillah baik. Sehat. Mas Juan bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Haji Uma. Alhamdulillah. Nah, Pak, izin nih aku sapanya apa nih? Pak Haji Uma, Pak Sudirman atau apa nih kira-kira Ya sapanya? kalau sapaan akrab saya itu Haji Uma. Haji Uma ya? Ya. Oke, siap. Kan saya juga ngeliat nih di media sosial Haji Uma juga aktif untuk melakukan publikasi dan juga dekat dengan masyarakat di Aceh. Nah, Haji Uma, kemarin aku juga lihat di media sosial Haji Uma turut mengawal kasus pembunuhan warga Aceh di Tangerang ini Haji Uma. Ya. Sebenarnya mungkin Haji Uma bisa cerita nggak sih apa yang sebenarnya terjadi dan latar belakang pembunuhan warga Aceh itu Haji Uma? Ya. Ya, pembunuhan itu awal mulanya pada 12 Agustus sebenarnya penculikan itu. Oke. 12 Agustus penculikan itu, lalu ditelepon ibunya dengan meminta uang tebusan 50 juta. Oke. Ya, waktu ditangkap oleh 3 oknum TNI ini, termasuk salah satunya adalah anggota Pas Pampres. Nah, kemudian di tanggal 12 itu kira-kira jam 9 malam itu sudah tidak ada kontak lagi dengan keluarga. Tidak ada komunikasi dengan keluarga. Jadi dalam pemerasan itu sampai mengirimkan video-video bentuk penganiayaan kepada ibu korban dan saudara korban. Jadi pemukulannya sampai korban itu menjerit, menangis, meminta uang kepada ibunya, kepada abang sepupunya untuk segera dikirimkan uang 50 juta, kalau tidak dia akan dihabisi hari ini. Dan di dalam durasi video dan telepon yang dikirimkan itu, bahwa tersangka ini pernah mengatakan kalau ibu tidak mengirimkan uang 50 juta, anak ibu akan saya bunuh dan mayatnya akan saya lempar ke kali. Nah, itu adalah teror yang dilakukan pada saat itu oleh 3 tersangka. Oke. Nah, pada tanggal 14 Agustus lalu keluarganya Said Sulaiman pada waktu itu melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap kehilangan itu. Jadi selang beberapa hari kemudian, kira-kira tanggal 22 lebih kurang, mayatnya sudah di RSPAD. Dan 2 hari sebelumnya mayatnya ditemukan oleh warga di sebuah kali yang ada di Bandung, di Jati Bening. Nah, itu mayatnya sudah di dalam kali tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 24 itu sesudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu melakukan pengembangan. Jadi melakukan pengembangan dan kemudian melakukan tracking, ya. Tim daripada Polda Metro Jaya bergerak pada waktu itu untuk mencari di mana alamat posisi. Nah, kemudian mereka men-tracking nomor HP dan ternyata nomor HP itu bersama nomor korban itu melekat selalu pelakunya. Oke. Makanya disitulah diambil satu kesimpulan bahwa yang melakukan 3 oknum
TNI itu. Karena setelah di tracking nomor HP-nya selalu berdempetan dengan nomor HP korban. Nah, jadi pada tanggal 24 itu dilakukanlah penyerahan jenazah oleh Pemdam Jaya waktu itu kepada keluarga korban. Setelah itu sampai dengan tanggal 27 beritanya tidak pernah terdengar secara publik di media, ini tidak ada. Kemudian keluarganya mengeserlah tentang kejadian ini dan surat yang dikeluarkan oleh Pemdam Jaya, pelepasan korban jenazah dan pengakuan di dalam surat itu bahwa telah dilakukan kekerasan oleh oknum Pas Pampres dan TNI. Nah, jadi saya berpikiran pada saat itu, kalau ini tidak kita gaungkan, ini akan redup berita ini dan tidak akan mendapatkan atensi. Ya. Nah, saya yang pertama mencoba mensonding ini ke berbagai platform media. Nah, dari situlah booming. Ketika besoknya saya publikasi di sebuah media Serambi Tribun pada saat itu, barulah menjadi tanggapan daripada petinggi-petinggi yang ada di TNI itu, termasuk Panglima sendiri. Nah, itulah awal mula kisahnya kenapa saya terus mengawal ini. Nah, supaya ini tidak hilang di tengah jalan, dan tentu keluarganya sangat mengharapkan kepastian hukum dan keadilan terhadap meninggalnya korban ini. Gitu. Nah, Haji Umar, aku juga sempat lihat di media-media nih, Haji Umar juga turut mengawal keluarga sampai bertemu Hotman Paris ya, kalau nggak salah Haji Umar ya? Ya. Pada awal pertama saya mempublikasi media itu, lalu capture di berita saya itu di capture oleh Hotman Paris. Lalu ditempelkan di Instagram dia. Nah, beliau mengatakan saya siap menjadi pengacara meskipun tidak dibayar. Di situ. Nah, oleh karena itu maka keluarga komunikasi dengan saya dan intent siapa sebenarnya ini, kalau memang kita melanjutkan kepada proses hukum, siapa yang kita minta sebagai pengacara. Saya melihat respon Hotman Paris, merekomendasi Hotman Paris. Jadi yang terkumpul di dalam grup 911 itu. Ya. Jadi pada saat itulah terbentuklah kelompok grup Hotman Paris juga di Aceh. Nah, jadi bersatu dengan 911 itu. Nah, saya merekomendasi, akhirnya orang tuanya orang tua daripada Imam Maskur itu, Bu Fauziah, mendengarkan apa yang anjuran saya. Lalu beliau mempercayakan, mendelegasikan kuasa hukum kepada Hotman Paris dan timnya. Nah, itulah makanya pertama awalnya kita diminta juga untuk menjembatani, mempertemukan, kita mengantar supaya bertemu dengan Hotman Paris. Bertemu dengan Hotman Paris, selanjutnya kita melakukan pertemuan dengan Pemdam Jaya pada waktu itu. Kemudian respon dari Pemdam Jaya pada saat itu apa, Juma? Jadi pada saat itu Pemdam Jaya cukup kooperatif, saya lihat. Melihat ini dalam sisi oknum yang melakukan kesalahan itu, kemudian melihat dari sisi hukum, sepakat. Karena memang sebelumnya saya juga pernah bertemu dengan Pemdam Jaya bersama anggota Komisi 1 DPR, Fadlullah, membicarakan hal ini sebelum ibu ini datang. Ya. Dan di situ saya dan anggota DPR Fadlullah itu berjumpa juga dengan 3 tersangka ini. Ketika kami jumpa itu, mengorek-ngorek keterangan daripada pelaku, bahwa kami menyimpulkan itu adalah pembunuhan berencana, masuk kepada pasal 340. Ya, pembunuhan berencana, dan hukuman paling maksimal itu hukuman mati. Pada waktu itu Pemdam Jaya Pak Irsyad mengatakan sepakat, bahwa sepakat itu adalah pasal yang dituduhkan adalah, yang disangkakan adalah 340, hukuman mati.
Nah, sewaktu ibunya datang bersama Hotman Paris dan saya juga ikut bersamanya pada waktu itu, juga sepakat bahwa 340. Nah, 340 yang dijatuhkan kepada tersangka ini, ya. Dan ibunya juga bertemu dengan 3 tersangka itu pada waktu itu, bertemu dan bicara, ya, dengan meluapkan emosi yang sangat meledak-ledak pada waktu itu. Nah, baru kemudian ibunya pulang lagi ke Aceh. Oke. Berarti saat ini kondisi keluarga di Aceh semua ya, Haji Umar ya? Pada 3-4 hari yang lalu, ibunya datang lagi dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan. Karena di samping itu juga di Polda Metro Jaya kan masih ada 1 orang tersangka. Yang abangnya RS ini, yang Pas Pampres ini. Nah, yang abangnya ada. Ditambah lagi ada 2 orang yang juga bersinggungan dengan kasus ini, yaitu penada HP. Jadi HP yang selalu dibawa oleh tersangka ini selalu dijual ke sana. Dijual. Ya, HP korban lah. Ya, ini bukan korban yang pertama. Nah, setelah itu pada tanggal 26 September hari ini dilakukanlah rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ulang terhadap peristiwa pembunuhan Imam Mashkur. Jadi itu ada lebih kurang 23 adegan yang dilakukan tadi, yang melibatkan 3 oknum Pas Pampres dan oknum TNI ini, juga disaksikan oleh kejaksaan dari TNI, kemudian perwakilan juga ada Kejaksaan Agung datang, juga ada dari Komandan Pomdam Jaya, Pak Irsyad yang hadir. Juga Hotman Paris hadir juga, pengacara dari Aceh juga hadir bersama ibu korban, dan saya juga ikut bersamanya, begitu. Berarti tadi Haji Umar baru dari rekonstruksi itu ya, Juma? Baru kira-kira 40 menit dari Pomdam Jaya, karena lokasinya yang dibuat adalah di Pomdam Jaya. Di Pomdam. Jadi peragaannya di sana semua, seksi adegan yang dilakukan itu semua. Jadi di dalam rekonstruksi tadi kita melihat jelas bagaimana bentuk-bentuk daripada penyiksaan itu. Yang pertama dijemput di tempat dia berjualan, kemudian dengan memakai seragam polisi, kemudian disertai ada 2 senjata airsoft gun, juga membuat surat keterangan palsu, surat perintah palsu dari polisi. Nah, jadi ini modal awalnya dia. Nah, di dalam itu juga sebelumnya pernah ada spekulasi yang mengatakan bahwa korban ini meninggal di rumah. Setelah dilakukan penyiksaan lalu dibawa pulang ke rumah, meninggal di rumah. Tapi dari hasil rekonstruksi tadi terlihat korban itu meninggal dalam mobil. Dalam perjalanan setelah disiksa. Nah, di dalam perjalanan itu korban bukan hanya sendiri. Jadi setelah korban ini diambil di kiosnya, dijemput, di situ awalnya teriak-teriak. Jadi awalnya korban ini berteriak, dikatakan maling. Jadi orang kampung udah keluar, udah keluar di situ. Lalu Pas Pampres ini mengancam, ya, lo ingin berurusan dengan polisi ya? Kami polisi, kami pihak amanah, ini musuh negara. Lalu mereka mundur. Pertama sudah gaduh sama masyarakat di situ. Nah, lalu diangkatlah ke mobil. Di mobil lah disiksa. Nah, kemudian sampai ke Condet, mereka itu mengambil 1 orang lagi. Oh, jadi ada korban lain. Jadi korban lain juga ikut diangkut di dalam mobil itu. Bentuknya sama dengan pemerasan juga yang dilakukan. Nah, sampainya di pintu tol, tidak lama kemudian korban ini dilepaskan yang satu lagi. Ya, namanya Haidar.
Kenapa korban dilepas? Sewaktu diperiksa, Imam Maskur ini sudah tidak ada denyut nadi lagi. Denyut nadinya sudah hilang. Dan korban diperkirakan meninggal. Ketika itu para tersangka ini panik, lalu melepaskanlah seorang yang ditangkap tadi dicondet. Nah, ditangkap, dilepaskan begitu saja, tanpa ada tuntutan. Nah, kemudian barulah korban ini dibawa ke Jati Bening, dilempar ke kali. Tragis sekali Haji Umar ya, memang itu kejahatan terstruktur ya Haji Umar ya. Makanya menurut saya itu secara teori hukumnya ini kan pembunuhan berencana. Ada jeda waktu, ada masa berpikir, dan itu bukan terjadi duel. Kalau duel itu kan tidak situasional, ya. Kondisinya situasional, dadakan, dan ada face to face. Ini kan tidak. Dijemput, disiksa, berakhir dengan kematian. Ini perencanaan. Dari aspek hukum begitu menurut saya. Maka kita selalu mengatakan ini pembunuhan berencana 340, maksimalnya adalah hukuman mati. Karena ini juga merupakan tindakan terstruktur ya Haji Umar ya. Jadi ini mengarah kepada hukuman mati. Kemudian Haji Umar, saya melihat di platform media sosial, terutama di Instagram, TikTok, ini banyak sekali menyuarakan jangan sampai ada Imam Maskur yang lain. Di dapil Haji Umar di Aceh sendiri, bagaimana respon masyarakat Aceh Haji Umar? Sekarang ini semua masyarakat ini tertuju kepada ini. Makanya masyarakat sangat menunggu-nunggu bagaimana proses berikutnya. Maka kan selalu ditanyakan oleh masyarakat, ini berikutnya apa, kapan disidang, kan begitu. Jadi mereka sangat mengikuti betul. Masyarakat hari ini sangat mengikuti betul perkembangan ini, sehingga mereka ingin merunut kembali, tahu kembali sejauh mana sudah update. Nah, hari ini kan update-nya sudah rekonstruksi. Rekonstruksi ini artinya sudah menuju kepada pengadilan. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan kejaksaan di militer tadi bahwa mungkin dalam awal Oktober ini sudah mulai disidangkan. Sudah mulai disidangkan. Berarti sangat cepat kasus ini muncul follow up ya. Ya. Nah Haji Umar kan saya ngeliat juga di pemberitaan ini aktif sekali mengawal seperti Haji Umar sudah cerita tadi. Kalau kita balik kronologi sedikit kan Haji Umar sempat datang ke RSPAD untuk melihat otopsi jenazah. Bagaimana respon saat itu Haji Umar? Pada saat itu kita mempertanyakan hasil otopsi yang belum keluar sebagai bahan tambahan untuk dalam kasus penyidikan. Ya kan harus ada satu bukti tambahan ya, harus ada satu bukti tambahan untuk penyidikan itu. Maka kita minta di RSPAD itu untuk sesegera mungkin mengeluarkan hasil otopsi. Nah, pada tanggal 30 waktu itu 30 Agustus mereka sudah mengeluarkan draft otopsi. Namun itu mereka belum mengeluarkan bukti pendukung tambahan. Misalnya kan ada luka itu kan perlu dimasukkan ke dalam laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada luka ini akibat apa, dan itu mungkin nanti dia seperti ada kepingan apa begitu ya di tubuhnya. Yang harus dimasukkan ke dalam laboratorium mereka melalui mikroskop mereka lagi mencairkan memakai bahan kimia, dan itu akan dihasilkan satu komponen nilai ataupun petunjuk. Nah itu, maka di sana kita pertanyakan dan kita meminta agar segera ditemukan hasil itu, dan insya Allah tidak lama kemudian sudah ada hasil yang pendukung daripada draft hasil otopsi ini. Ya. Oke Haji Umar. Nah kemudian Haji Umar, terkait dengan pihak berwajib, terutama di sini kedepannya juga pengadilan, adakah pesan ataupun harapan yang ingin Haji Umar dorong untuk pengadilan ini kedepannya Haji Umar? Tadi kita sudah bicara dengan Pomdam Jaya dan dari kejaksaan mereka, jaksa mereka di militer, kita maunya terbuka dan mereka tentu welcome. Ini akan terbuka seperti pengadilan negeri. Nanti akan proses hukumnya, walaupun proses hukum militer nanti akan terbuka secara umum, secara publik.
bisa diikuti oleh publik tentunya. Begitu. Karena kan kasus ini juga nggak cuman sekali ya, Haji Umar ya. Haji Umar ceritakan sudah ada korban-korban sebelumnya ya. Ya, cuma korban ini tidak berani melapor. Korban-korban yang lalu itu tidak berani melapor. Sebenarnya sudah ada kejadian, dan kejadian Imam Maskur ini yang kedua. Oh, yang kedua Haji Ya, Umar. yang pertama pernah dimintakan uang, kalau tidak salah itu 13 juta. Itu beberapa hari yang lalu. Ini datang lagi. Oh, datang yang kedua. Oh, gitu. Sewaktu saya berkomunikasi dengan ketiga oknum tersangka ini, mereka bukan sekali ini melakukan hal itu. Sudah berulang kali. Betul. Sudah berulang kali melakukan ke korban-korban yang lain. Korban-korban yang lain. Dan memang ini merupakan kejahatan serius ya, Haji Umar ya. Iya. Sudah merupakan seperti sindikat mereka ini. Betul. Ya, sindikat pemerasan dan pemukulan, bahkan pembunuhan. Betul. Nah, ini sudah rutin sekali dilakukan. Sangat tragis ya Haji Umar terhadap kasus ini ya. Tentu kan harapannya tidak akan terulang lagi ya ke depannya Haji Umar kasus-kasus serupa. Kita inginkan begitu. Kita sayangkan juga ini kan anggota Pas Pampres. Ya. Yang notabene adalah orang yang terdekat dengan presiden. Betul. Yang mengawal presiden, yang memberikan keamanan kepada presiden. Betul. Tapi alangkah mirisnya apabila ini yang dilakukan. Betul. Makanya di sini kita mengharapkan ya hukum harus tegak, ya. Equality before the law itu harus jalan. Jadi sama di mata hukum. Oke Haji Umar, terakhir Haji Umar, harapan apa yang ingin Haji Umar dorong terutama untuk masyarakat Aceh, untuk keluarga dan juga penyelenggara hukum, dan mungkin Haji Umar bisa sampaikan di kamera ini ke depannya apa harapan Haji Umar ke depannya? Harapan kita ke depan, kita semua harus berani menyuarakan. Karena apa? Masyarakat hari ini mungkin ya masyarakat kecil, kalau seandainya berhadapan dengan aparat ya yang posisinya mungkin lebih punya secara jabatan mungkin ya, secara kedudukan lebih tinggi, tapi masyarakat kadang ketakutan. Nah, ini tidak perlu terjadi. Karena negara kita adalah negara hukum. Seperti saya katakan tadi, equality before the law itu harus dijalankan. Siapapun, dimanapun, kita berhak mendapatkan keadilan hukum. Keadilan hukum. Maka masyarakat tidak perlu takut, dan kita mengawal hukum ini, apalagi sekarang ini kan tidak bisa dipermainkan. Karena apa? Peran daripada semua elemen masyarakat ikut hadir. Contohnya paling kecil dalam sosmed, ya kan? Setiap platform itu kan sudah ada yang menangani. Artinya masyarakat kita terlibat. Apakah di Instagram, apakah di TikTok, apakah di Facebook. Masyarakat hari ini kan ikut mengawal itu. Dan hari ini hari kejadian, detik ini kejadian, dan seantero masyarakat sudah mengetahuinya, dan masyarakat cukup cukup tersampaikan informasi itu ke masyarakat secara real ya. Yang mudah-mudahan masyarakat juga bijak dalam menggunakan layanan sosial media ini. Nah, dan tentunya kita harapkan dengan sosial media ini masyarakat semakin cerdas dan masyarakat semakin paham. Juga pemerintah, aparat tentunya semakin terkontrol dalam pelaksanaannya, dalam rutinitasnya, dalam melakukan tugas-tugasnya. Karena apa? Ini ada pengawasan melekat juga lewat sosmed sekarang ini. Betul. Ya, itu ikut terkawal. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh tokoh, apa yang dilakukan oleh instansi, institusi, semua termonitor hari ini, tidak bisa ditutup-tutupi. Maka berlakulah dan berbuatlah secara SOP standar menurut tugas dan kedudukan masing-masing. Itu saja. Baik, siap.
Terima kasih Haji Uma sudah datang di podcast DPD RI, dan tentunya kami berharap semua agar kasus ini bisa selalu dikawal dan juga mendapatkan hasil yang setimpal ya Haji Uma ya ke depannya. Amin. Oke. Dan sekian podcast The Voice hari ini, dan tentunya kita sudah bersama dengan Haji Uma Haji Sudirman yang juga anggota DPD RI dari Provinsi Aceh. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk dapatkan isu dan juga berita-berita seputar DPD RI. Saya Juan bersama Haji Uma. Salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Yuk, sama-sama.